dengan salah satu yang menarik dari pernyataan Paus Benedictus yang ke-12. Paus Benedictus ke-12 pada tahun 2013 mengundurkan dirinya sebagai Paus. Itu terjadi mengikuti 600 tahun yang lalu. Paus Gregorius yang juga mengundurkan diri. Pernyataan dari Paus Benedictus ke-12 yang menarik terjadi pada pertengahan Januari 2011. Dia mengumumkan semacam perang tentang tren dari khususnya umat Katolik yang memilih nama untuk anak-anaknya tidak lagi nama-nama dari gereja, tetapi nama-nama sekuler yang terinspirasi dari nama-nama para selebriti. Dan itu membuat gelisah Paus. Maka dia menyatakan perang dan dia menyatakan jangan sebagai umat, tentunya Katolik pada waktu, jangan memberi nama anak-anak Anda yang tidak ada dalam kalender Kristen. Artinya beri nama yang alkitabiah atau nama Kristiani. Paus mengingatkan nama itu penting di dalam statementnya ini, tetapi khususnya dia menyatakan ini dalam konteks pembaptisan sebagai tanda kelahiran baru di dalam gereja. Tetapi beberapa surat kabar pada waktu itu kemudian memberi banyak tanggapan. Jadi diskusi, ya. Apakah memberi anak kita itu dengan sebuah nama alkitabiah akan mempengaruhi atau meningkatkan perkembangan kerohanian atau spiritualitas anak? Apakah penting pemberian nama kepada anak-anak kita ini sehingga Paus sangat prihatin karena trennya memilih nama-nama selebriti untuk nama anak-anak mereka daripada memilih nama-nama Alkitab untuk nama anak mereka. Saudara, apakah artinya sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Sehingga Paus Benedictus mempersoalkan hal ini. Dia berkata apa artinya? Banyak juga kita lihat pengaruh dari negara-negara yang dijajah oleh Spanyol, karena mayoritas adalah biasanya pemeluk agama Katolik. Masih mereka memilih nama Yesus, kan? Ya, namanya Yesus. Yesus Navas Gonzalez. Tahu siapa itu? Ya, pemain luar biasa dari Manchester City sepak bola, kan? Ya. Nama itu tentu tidak bermaksud untuk menggantikan Yesus dari Nazaret. Di sana nama Yesus tidak dimasalahkan. Saya membayangkan bagaimana kalau di Indonesia orang kemudian memilih nama Yesus Huta Barat misalnya. Ya, gimana orang Batak ya? Saya lalu masuk jemaat HKBP. Saya yakin orang Batak akan rame-rame menasihati supaya mengganti namanya. Atau mungkin dia bisa dicap sebagai orang gila. Ya, kalau di Indonesia orang namakan Yesus Huta Barat. Saya perhatikan orang Inggris dalam peradabannya tentu sangat tinggi, kan? Ya, tetapi juga sesukanya. What is name? Apa artinya nama? Ya. Sehingga kadang-kadang juga sesukanya memberi nama. Dan contohnya, Anda kenal Danny Drinkwater? Danny Drinkwater? Drinkwater? Itu alias Danny minum air, kan? Ya, Drinkwater. Ya. Itu pemain terkenal dari klub sepak bola Manchester City, kan? Dia dipilih sebagai tim nasional tim Inggris pada umur 18 dan pada waktu dia melatih Inggris melawan Ghana, ini Drinkwater ini membuat 2 gol dari kakinya. Ya. Nah, saya bayangkan kalau kita orang Indonesia lalu memberi anak kita itu minum air, atau mungkin sudah pilih lebih keren minum susu atau minum jus menjadi namanya. Saya rasa anak kita ini mungkin bakal putus sekolah karena di sekolah tidak sanggup menghadapi cemoohan dan olok-olok temannya namanya minum susu gitu. Tapi buat orang Inggris nggak masalah, kan? Ya, drink water. Saudara, memang sebuah studi kita kembali pada pernyataan dari Paus Benedictus.
studi tahun 2004, saudara, di Journal for the Scientific Study itu tempat para psikolog mengeluarkan hasil penelitiannya, dan bukan hanya psikolog tetapi juga bergabung dengan religion. Jadi buku ini Science, Psikologi, dan Religion melaporkan hasil dari penelitian khususnya dari University of Ohio. Dikatakan demikian, komitmen religius itu ternyata tidak terkait dengan pemberian nama-nama alkitabiah dari orang tua. Bagaimana mereka bisa menemukan bukti? Tentu dari penelitian. Kan? Mereka meneliti orang-orang yang memakai nama-nama alkitabiah, Matius, Markus, Daniel, macam-macam itu. Dan membandingkan dengan orang yang tidak memiliki nama-nama alkitabiah. Lalu yang diteliti, seberapa banyak orang yang rajin ke gereja? Apakah mereka itu yang rajin dan paling aktif di gereja pemilik nama-nama dengan nama alkitabiah atau tidak? Ternyata saya berpikirkan mereka yang memiliki nama-nama alkitabiah, mereka orang yang tidak aktif jarang ke gereja. Orang-orang yang tidak memiliki nama alkitabiah justru mereka yang setia dan aktif di gereja. Itu hasil penelitian dari Journal Scientific Study Psychology and Religion. Dan mengingatkan saya juga kepada Alkitab, saya baca Alkitab kita dan kitab Filemon, di situ ada yang namanya Onesimus, Onesimus. Dan menarik kalau saya bacanya pasal 1 ayat 1 dikatakan, Onesimus itu nama itu diberi nama artinya berguna. Tetapi di dalam ayat 1 dikatakan ia sama sekali tidak berguna oleh karena dia lari dari Tuhannya. Serangkaian studi psikologis telah menemukan bahwa nama itu sangat penting. Hasil juga dari penelitian dikatakan secara tidak sadar orang itu segera memberi stereotip. Memang ini stereotip, stereotip dan memiliki harapan terhadap rekan-rekan sekerjanya berdasarkan nama depannya. Itu hasil penelitian. Jadi orang sudah langsung begitu mendengar nama itu sudah punya stereotip terhadap seseorang dan juga sudah punya harapan dengan melihat nama-namanya. Sehingga James Burney juga dari University of Ohio, dia juga mengatakan dia pelapor dan pemimpin penelitian ini. Saya tidak melebih-lebihkan dampak dari sebuah nama. Jadi pemilihan nama itu sangat penting. Sehingga diberikan nasihat orang tua serius dalam memilih nama, bukan keindahannya, bukan nama yang indah. Tapi nama itu sangat penting untuk membentuk kesan pertama kehidupan. Dan kesan pertama itu sangat penting dalam kehidupan ini. Betapa susahnya menghilangkan kesan pertama dalam kehidupan ini. Orang yang punya nama tanpa beban, apabila dia memiliki kesan yang indah dalam kehidupannya. Dan dia mencatat bahwa orang tua secara tidak langsung memilih nama anaknya itu mencerminkan harapan yang diperkuat di sepanjang perkembangan anak itu. Itu kata psikologi. Jadi mari kita lihat bahwa orang berkata nama itu seperti doa. Saudara memilih nama untuk anak saudara seperti doa kita untuk orang. Pepatah yang lain berkata nomen est omen. Dalam bahasa Latin, nomen est omen, artinya nama itu menunjukkan orangnya, atau nama itu seperti tanda atau cap. Artinya dalam sebuah nama termuat makna yang mendalam yang bisa menjelaskan siapa orang yang memakai sebuah nama itu. Maka hari ini saudara kita lihat demikian dengan nama yang kita baca dalam Kisah Rasul. Nama orang yang disebut sebagai orang Kristen. Kita yang disebut atau dijuluki dengan orang Kristen.
Nama Kristen, kita tahu terkandung dan menunjuk sangat spesifik kepada Kristus. Artinya, kalau orang menjuluki kita orang Kristen, itu berarti ada Kristus di dalam kita, pengikut dari Kristus. Dan mari kita bertanya, dari mana asal mula nama Kristen? Sehingga kemudian sampai dengan hari ini, orang-orang mengatakan mengikut Kristus sebagai orang Kristen. Bacaan kita, saudara, menjelaskan hal ini. Sebutan atau julukan orang Kristen muncul pertama kali ternyata di Antioquia. Bagaimana saya baca lagi pasal 11 ayat 26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Perhatikan baik-baik. Saya akan bertanya, siapa yang menyebut mereka orang Kristen? Siapa yang menyebut mereka orang Kristen? Ya, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya bertanya saudara, siapa yang menyebut mereka itu orang Kristen? Apakah murid-murid menamakan dirinya Kristen? Bukan. Apakah mereka sendiri karena mengikut Kristus lalu memperkenalkan dirinya, oh kami orang Kristen? Bukan juga. Ya. Dan saya baca di sini, yang menyebut mereka orang Kristen adalah orang lain. Jadi sangat penting untuk saudara garis bawahi. Bukan karena dia, saya ini orang Kristen. Bukan. Yang menyebut mereka itu orang Kristen itu orang-orang lain. Yang menyebut itu masyarakat luar, orang-orang yang belum percaya, memberi julukan mereka itu Kristen. Saudara, waktu itu orang-orang percaya tidak pernah menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Baik murid, baik. Saudara dapat baca semua di dalam Kisah Para Rasul. Baca Kisah Rasul 24 ayat 14, Rasul Paulus menyebut siapa dirinya. Dia tidak menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia menyatakan, aku ini penganut jalan Tuhan. Aku ini penganut Kristus. Dan saya rasa begitu cara orang percaya hidup pada waktu itu, menyatakan dirinya, bahwa mereka menyatakan dirinya penganut atau pengikut jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kemudian karena mereka menyatakan dirinya penganut jalan dari Tuhan Yesus Kristus, maka orang kemudian memberi julukan Kristen kepada orang-orang percaya itu melihat kehidupan mereka. Jadi ini kita akan coba kekristenan. Julukan orang Kristen itu bukan ditentukan oleh karena kita menyebut diri kita sendiri ini sebagai orang Kristen. Bukan karena kita mengaku dan menyerukan, lihat aku ini orang Kristen. Bukan. Tetapi sejak awal orang lain melihat hidup dari orang percaya itu dan melihat Kristus di dalamnya, sehingga orang menyebut dia orang Kristen karena melihat Kristus ada di dalam orang itu. Dan karena itu hari ini sebagai orang percaya, hari ini coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita akan menjadi seperti pengikut jalan Tuhan pada gereja mula-mula, sehingga setiap orang yang melihat hidup kita ini akan mengatakan bahwa kita ini orang Kristen. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebutan apakah yang akan diberikan orang-orang ketika melihat hidup kita ini, melihat perbuatan kita ini, melihat sikap kita ini, melihat pikiran kita ini, melihat bisnis kita ini, melihat cara kita mengatur uang, cara kita berhubungan dengan tetangga. Apakah mereka melihat Kristus dan berkata bahwa ini orang Kristen? Apakah mereka akan memberi cap kita Kristen? Dan apakah mereka melihat bahwa kita ini pengikut Kristus? Akan sangat menyedihkan jika orang kemudian menyebut kita ini orang Kristen, tetapi tambah embel-embel. Orang Kristen kok begitu? Saya pernah dengar gitu. Orang Kristen kok korupsi?
Orang Kristen kok menipu, keluarga Kristen kok tidak akur, orang Kristen kok rumah tangganya begitu. Artinya ada orang yang mengaku Kristen, tetapi orang lain melihat tidak cocok, tidak klop dengan namanya. Maka biar dia mengaku Kristen, orang Kristen kok dan mentertawakan. Jadi orang-orang Kristen ada dua. Orang yang menyebut orang lain itu dia dirinya Kristen, tetapi ada orang yang menyebut dirinya sendiri Kristen. Itu yang disebut dengan Kristen nominal. Apa itu nominal? Nominal itu menyebut diri kita sendiri Kristen. Kita menyebut hanya namanya saja, tetapi bukan faktanya. Itu nominal. Dan menyebut namanya, tapi faktanya ngakunya saja Kristen, bukan dalam realitas yang dapat dilihat oleh orang lain. Kristen nominal itu sama dengan orang Kristen di Indonesia yang disebut dengan orang Kristen KT, Kristen tanpa pertobatan atau tanpa perbu. Orang Kristen KTP ini dijelaskan di dalam Alkitab. Sudah baca Wahyu pasal 3 ayat 1. Engkau merasa dan menyatakan hidup, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Itu nominal. Merasa dan menyatakan hidup, faktanya, realitasnya mati. Dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, sebab sama seperti tubuh tanpa roh itu mati, demikian juga iman, orang yang menyatakan dirinya beriman tanpa perbuatan, ada perbuatannya, artinya nominal adalah mati. Jadi orang Kristen tanpa perbuatan Kristiani, tanpa perbuatan Kristus ada dalam kehidupannya. Maka Rasul Paulus menyebut mereka ini sebagai orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi kehidupannya melawan itu. Dan saudara, Kristen KTP ini jumlahnya jutaan. Dan mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah selama ini saudara yang mengaku Kristen atau orang lain menyatakan bahwa kita ini Kristen karena melihat Kristus ada di dalam kita? Maka Rasul Paulus, saudara, menyebut dengan sangat indah, siapa kita ini? Kenapa kita disebut Kristen oleh orang lain? Rasul Paulus memakai kata yang sangat indah. Kita ini surat-surat Kristus. Kan? Itu kata indah kan? Kita adalah surat-surat Kristus, dibaca oleh sesamamu. Kristen artinya surat Kristus dibaca oleh sesama kita. Surat-surat Kristus yang terbuka, yang terbaca oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi itu berarti seluruh kehidupan kita sebenarnya adalah kesaksian tentang Kristus. Dan orang menilai siapa Kristus lebih daripada dia mendengar Kristus, tapi melihat hidup dari orang-orang Kristus. Maka saya dapat lihat bacaan kita hari ini di ayat 24 dikatakan satu tokoh yang sentral di Antiokhia. Dan saya rasa inilah yang mempengaruhi jemaat Antiokhia, sehingga penduduk Antiokhia untuk pertama kali menyebut mereka itu orang Kristen karena melihat kehidupan mereka itu. Namanya adalah Barnabas. Nah, kalau saya lihat nama Barnabas ini dikatakan ayat 24. Barnabas adalah orang baik, orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Saya rasa itu jawabannya. Itu sebabnya orang menyebut jemaat Antiokhia sebagai orang Kristen, karena mereka melihat mereka itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Dan artinya Barnabas orang baik, seperti yang diajarkan oleh Kristus itu sendiri. Karena Kristus mengajarkan demikian hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka
melihat perbuatanmu yang baik. Kan itu kata Tuhan Yesus, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Dan bukan hanya itu, Barnabas bukan hanya baik sehingga orang dapat melihat Kristus di dalamnya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia juga penuh dengan iman. Dan jangan sebaliknya, justru kita berkata, ya jahat-jahat begini saya orang Kristen. Dan Wahyu pasal 4 sebagai penutup kita bersama, mari kita lihat. Memang kita lihat kemarin yang lihat kata dan sebagainya, itu gerakan baru yang menyatakan satu sistis kalau saudara mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua masuk surga, kita semua selamat, kita semua suci. Tetapi Wahyu berbicara lain. Biar saudara mengaku diri mengikut Kristus, biar saudara, tetapi ternyata hanya 144.000 orang, itu hanya simbolis, yang akan sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan surga pada akhir zaman itu. Tapi 144.000 itu ditandai dengan pada akhir zaman, orang-orang yang mengikut Kristus, tidak semuanya. Tidak semuanya, seperti berita bahwa ikut Tuhan Yesus semua suci kudus masuk surga seperti Paul 12. Bukan. Akan terjadi penghambatan yang hebat dan banyak mereka yang di akhir zaman gagal dan tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Karena meterai pertama dibuka, begitu banyak godaan, tantangan, pencobaan yang begitu berat. Tetapi hanya 144.000 simbolis yang dikatakan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu mereka yang memiliki cap dan meterai di dahinya. Ada cap dan meterai di dahinya. Karena Katolik kasih debu kan, tiap hari Rabu Abu kasih debu, mengingatkan apakah kita termasuk orang Kristen yang ada cap meterai di dahi kita. Karena itu 144 yang akan masuk dalam kemuliaan. Apakah saudara termasuk di dalam? Bahwa saudara memiliki meterai cap di dahi kita ini. Apa itu? Meterai merupakan lambang yang menjadi bukti resmi sah kepemilikan. Ya. Jadi, meskipun banyak orang mengaku bahwa dirinya Kristen, belum tentu dia milik Kristus sesungguhnya. Jadi, cap meterai dalam Wahyu ini mau mengingat, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan disertai dengan banyak, meskipun mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, meskipun membuat mujizat demi nama Tuhan Yesus, meskipun bernubuat demi nama Tuhan Yesus, Yesus tetap katakan, enyah kamu, aku tidak mengenal kau. Bukan? Ya, tidak semua semudah seperti kemarin kita dengar, kok Yesus bablas ke surga semua. Hanya yang bermeterai sah dengan nama Allah, dia yang akan boleh masuk. Dan memeterai nama Allah yang hidup itu milik Allah yang sah. Tanda itu ditaruh di dahi mereka. Kenapa tidak? Coba kalau saya kasih tato di sini, saya bisa lihat. Atau saya taruh di pantat saya, atau kalau sudah nggak buka lihat. Jadi ditaruh di mana? Dahi. Kecuali rambut saudara kasih. Artinya saudara, kenapa ini dikatakan di dahi kita? Itu tujuannya supaya nyata dilihat semua. Di dahi itu gambaran simbolis bahwa orang percaya harus memakai cap Allah di tempat di mana orang lain dapat melihat dengan jelas bahwa ia adalah milik Allah, bahwa Kristus ada di dalamnya. Dengan cap itu tidak tersembunyi, tidak samar-samar. Orang demikianlah yang akan melewati tantangan akhir zaman. Mati adalah untukku. Dan hidupnya bukan hanya dari pernyataan, seluruh kelakuan dan perbuatannya, orang melihat Kristus di dalamnya. Itu meterai di dahinya. Bukan hanya dari mulutnya, bukan hanya orang mencari untuk membebaskan dari dosanya, tetapi hidupnya sungguh-sungguh terus makin serupa dengan Kristus. Dan jumlahnya dikatakan 144.000 orang.
gambaran orang yang cukup besar, artinya tidak hanya mirip daripada orang-orang Israel, Allah memperluasnya banyak orang, tetapi tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristus akan sungguh-sungguh memiliki mentrai di dahinya. Maka mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sungguhkah selama ini kita hanya mengaku diri kita Kristen? Kita hanya orang yang mengakui diri kita Kristen, atau sesungguhnya orang memang sungguh-sungguh melihat mentrai di dahi kita ini dari perbuatan kita ini. Amin. Sendiri tetap